Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang unsur-unsur desain penelitian. Anggota kami terdiri dari Rumiati, NIM 2019-12222, Arfianda Rahma Fauzia, NIM 2019-12223, Putri Farihatu Zaida, NIM 2019-12225, Ayu Fajrin Ramadhani, NIM 2019-12227, Husnul Rinasih, NIM 2019-12228, Naufal Dafa Murtada, NIM 2019-12234, Eka Laila Rizka, NIM 2019-2238, Areta Praba Mayangsari, NIM 2019-12239. Desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pernyataan penelitian dari studi. Desain penelitian adalah kualitas sebuah studi penelitian bergantung pada bagaimana ketelitian manajer atau peneliti memilih alternatif desain yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan khususnya. Semakin ketat dan canggih desain penelitian, semakin besar waktu, biaya, dan sumber daya lain yang digunakan. Tujuan studi eksploratif, deskriptif, kausal. Studi dapat bersifat eksploratif atau deskriptif atau kausal. Sifat studi entah eksploratif, deskriptif, atau kausal bergantung pada tahap di mana peningkatan pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Yang pertama, studi eksploratif. Studi eksploratif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang akan terjadi atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lalu. Studi eksploratif diperlukan ketika sejumlah fakta diketahui, tetapi diperlukan lebih banyak informasi untuk menyusun kerangka teoretis yang kuat. Kedua, studi deskriptif. Studi deskriptif dilakukan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk 1. Memahami karakteristik sebuah kelompok dalam situasi tertentu. 2. Memikirkan secara sistematis mengenai berbagai aspek dalam situasi tertentu. 3. Memberikan gagasan untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. 4. Membuat keputusan tertentu yang sederhana. Yang ketiga, studi kausal. Studi kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah untuk penelitian. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Untuk menemukan hubungan kausal, harus memenuhi sebagai berikut. 1. Variabel bebas dan terikat harus covariance. 2. Variabel bebas harus mendahului variabel terikat. 3. Seharusnya tidak ada faktor lain yang menjadi kemungkinan penyebab perubahan dalam variabel terikat. 4. Dibutuhkan penjelasan logis dan hal tersebut seharusnya mengapa variabel bebas memengaruhi variabel terikat. Tingkat intervensi peneliti terhadap studi. Tingkat intervensi oleh peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan adalah korelasional atau kausal. Studi korelasional dilakukan dalam lingkungan alami, misalnya supermarket atau ruang karyawan produksi, dengan intervensi minimum dari peneliti dan arus kejadian yang normal. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor yang mempengaruhi efektivitas pelatihan atau studi korelasional, semua yang harus dilakukan oleh individu adalah menjelaskan dengan tepat variabel-variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan juga menganalisisnya untuk menghasilkan sebuah temuan. Dalam studi yang dilakukan untuk menentukan hubungan sebab akibat, peneliti mencoba untuk memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari pengaruh dari manipulasi tersebut pada variabel terikat yang diteliti. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam konteks dan mengintervensi peristiwa sejauh peristiwa tersebut terjadi secara normal. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mempelajari pengaruh kondisi penerangan ruangan para kinerja buruh, sehingga peneliti tersebut memanipulasi penerangan dalam situasi kerjanya hingga mengubah intensitasnya. Dalam hal ini, terdapat intervensi peneliti yang cukup besar dengan situasi yang alami dan juga normal. Jenis tingkat penelitian intervensi dapat dimulai dari tingkat intervensi yang minimal, tingkat intervensi sedang, dan juga tingkat intervensi berlebih. Di mana tingkat intervensi bergantung pada apakah studi tersebut adalah korelasional atau kausal.
dan juga pentingnya menentukan hubungan kausal yang melampaui semua keraguan. Situasi studi diatur dan tidak diatur. Penelitian bisnis dapat dilakukan dalam lingkungan yang alami, di mana kejadian berlangsung secara normal, atau yaitu dalam situasi tidak diatur non-contrived atas dalam keadaan artifisial dan situasi yang diatur atau contrived setting. Studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak diatur, sedangkan kebanyakan kasual dilakukan dalam situasi laboratorium yang diatur. Studi korelasional yang dilakukan dalam situasi yang tidak diatur disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana subjek dalam studi atau karyawan, manajer, pelanggan, dan lainnya berfungsi secara normal disebut eksperimen lapangan. Di sini seperti kita lihat sebelumnya, peneliti melakukan intervensi terhadap terjadinya peristiwa alami karena variabel bebas dimanipulasi. Misalnya, seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja seharusnya menaikkan gaji karyawan dalam satu unit, menurunkan gaji karyawan dalam unit lain, dan membiarkan gaji karyawan di unit ketiga tidak berubah. Dalam hal ini terjadi perubahan atau manipulasi terhadap sistem gaji yang menemukan hubungan sebab akibat antara gaji dan kinerja. Namun, studi tersebut tetap dilakukan dalam situasi alami, sehingga disebut eksperimen lapangan. Eksperimen yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab akibat yang lebih jauh dari kemungkinan keraguan terkecil memerlukan penciptaan lingkungan yang artifisial dan diatur, di mana semua faktor asing dikontrol dengan ketat. Subjek yang hampir sama dipilih secara saksama untuk merespons stimuli terhadap yang dimanipulasi. Studi tersebut dianggap sebagai eksperimen laboratorium. Strategi penelitian. Yang pertama, eksperimen. Biasanya berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotetis deduktif untuk penelitian. Seperti yang Anda pikirkan, desain eksperimen kurang berguna untuk studi eksploratif atau deskriptif, pertanyaan bisnis, dan manajemen lainnya. Yang kedua, penelitian survei. Survei adalah sistem untuk mengumpulkan informasi dari orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan atau menjelaskan pengetahuan sikap dan perilaku mereka. Fick 2003. Menurut Fick, sistem termasuk membuat tujuan untuk mengumpulkan data, mendesain studi, menyiapkan instrumen survei yang reliabel dan valid. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis, karena hal ini membuat peneliti mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif untuk banyak penelitian. Survei digunakan dalam penelitian eksploratif, deskripsi, dan kasual untuk mengumpulkan data tentang orang, kejadian, atau situasi. Contoh dalam konteks bisnis survei seringkali dilakukan pada subjek pengambilan kepuasan konsumen, kepuasan kerja, dan penggunaan layanan kesehatan sistem. Banyak survei semacam ini merupakan survei satu waktu. Pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen survei biasanya dibuat untuk angket, di mana responden menyelesaikan pertanyaan itu sendiri, baik pada kertas maupun melalui komputer. Instrumen survei yang lain adalah wawancara dan observasi terstruktur. Observasi, strategi yang berguna untuk mengumpulkan data pada tindakan dan perilaku orang-orang adalah observasi. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan atau kejadian yang terencana. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam penelitian bisnis, digolongkan menjadi 4 dimensi utama. Kontrol adalah observasi yang dilakukan dalam lingkungan buatan atau lingkungan alami. Apakah pengamatan adalah anggota dari kelompok yang diamati atau tidak? Observasi partisipan Venus
non-partisipan. Struktur sejauh mana observasi difokuskan ditentukan sebelum sistematis dan bersifat kuantitatif. Penyembunyian observasi anggota dari kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi terkait pada objek tertentu, acara atau kejadian seperti unit organisasi bisnis tertentu. Studi kasus adalah individu, kelompok, organisasi, acara, atau situasi yang diamati oleh peneliti. Ide di balik studi kasus adalah bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas akan situasi masalah seseorang harus mengamati kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang dan perspektif dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Harus diperhatikan bahwa studi kasus dapat menyediakan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis dan interpretasi. Seperti halnya dalam penelitian eksperimental, hipotesis dapat dibuat dalam studi kasus. Namun demikian, jika hipotesis tertentu belum dapat dibuktikan, bahkan dalam studi kasus yang lain tidak ada bukti yang ditemukan untuk hipotesis alternatif yang dikembangkan. Teori dasar. Teori dasar merupakan serangkaian prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data. Alat penting dari teori dasar adalah mengambil sampel teoritis, perkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoritis merupakan proses pengumpulan data untuk membuat teori di mana analisis secara bersamaan, mengumpulkan pembuatan kode dan menganalisis data serta mengumpulkan apakah data yang dikumpulkan selanjutnya, dan di mana menemukannya dengan tujuan mengembangkan teori ketika teori tersebut muncul. Dalam perbandingan konstan, Anda membandingkan data misalnya suatu wawancara dengan data yang lain setelah teori ini muncul dari proses ini. Anda membandingkan data dengan teori Anda. Dalam perbandingan konstan, kasus ketidaksesuaian dan perbedaan memainkan peran penting dalam membuat kategori dan teori dasar. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang unggul memperkasai proses perubahan dalam organisasi. Penelitian tindakan adalah metodologi paling tepat ketika berkenan dengan perbankan yang direncanakan. Di sini, peneliti mulai dengan sebuah masalah yang telah diidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi sementara pada masalah. Pengaruh tersebut kemudian dievaluasi dan diidentifikasi, didiagnosa, dan peneliti berlanjut hingga masalah tersebut terselesaikan. Definisi masalah dengan pemahaman yang baik dan realistis, serta cara pengumpulan data dan kreatif merupakan hal penting dalam penelitian tindakan. Metode campuran. Dalam bab kita telah menjelaskan bahwa studi kualitatif eksploratif seringkali digunakan untuk memahami dengan lebih baik sifat permasalahan karena sangat sedikit studi yang dapat dilakukan dalam area tersebut. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk mengendalikan situasi dan fenomena tersebut. Ketika data tersebut mengungkapkan beberapa pola terkait dengan fenomena yang diamati, teori dikembangkan dan hipotesis dibuat. Kombinasi metode digunakan dalam banyak studi. Sebagai contoh, Harry Mistek mewawancarai manajer untuk mencari sifat pekerjaan manajer. Triangulasi merupakan teknik yang sering juga dihubungkan dengan penggunaan metode campuran. Ide di balik triangulasi adalah bahwa seseorang yakin dengan temuan jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda menghilangkan temuan yang sama. Triangulasi mengharuskan bahwa penelitian berhubungan dengan berbagai perspektif. Beberapa jenis triangulasi dapat berupa: 1. Penelitian triangulasi menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan analisis. 2. Data triangulasi mengumpulkan data dari berbagai sumber atau dari periode waktu yang berbeda. 3. Penelitian triangulasi
Banyak penelitian pengumpulan data atau menganalisis data. Cara triangulasi berbagai teori atau perspektif digunakan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan data. Oke, selanjutnya ada unit analisis. Unit analisis ini ada 4, yaitu individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan kebudayaan. Unit analisis ini merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Jika misalnya rumusan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita memperhatikan individu karyawan dalam organisasi dan harus menemukan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka, ini yang disebut unit analisis individu. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi 2 orang, maka beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang atau dikenal sebagai pasangan menjadi unit analisis. Tetapi jika pernyataan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok, maka unit analisis adalah pada tingkat kelompok. Bila kita membandingkan departemen yang berbeda dalam organisasi, maka analisis dinyatakan dilakukan pada tingkat organisasi. Jika kita ingin mempelajari perbedaan budaya antar bangsa, kita harus mengumpulkan data dari berbagai negara dan mempelajari pola budaya yang berlaku dalam setiap negara. Individu sebagai unit analisis. Contohnya, direktur keuangan di sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui berapa banyak staf yang tertarik untuk menghadiri seminar 3 hari dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Untuk tujuan tersebut, data akan dikumpulkan dari setiap anggota staf dan unit analisis adalah individu. Selanjutnya, pasangan sebagai unit analisis. Contohnya, seorang manajer sumber daya manusia pertama-tama ingin mengetahui jumlah karyawan di 3 departemen organisasi yang berbeda dalam hubungan mentoring, dan kemudian menemukan apa saja manfaat yang dirasakan bersama oleh pembimbing dan yang dibimbing dari hubungan semacam itu. Di sini, setelah pasangan pembimbing dan yang dibimbing diketahui, persepsi bersama mereka dapat diperoleh dengan memperlakukan tiap menginginkan data dari sampel 10 pasangan. Ia harus menghadapi 20 individu sepasang dalam satu waktu. Informasi yang diperoleh dari setiap pasangan akan menjadi data pokok untuk analisis lebih lanjut. Dengan demikian, unit analisis ini di sini adalah pasangan. Kelompok sebagai unit analisis. Contohnya, seorang manajer ingin melihat pola penggunaan instansi sistem informasi untuk karyawan produksi, penjualan, dan operasi. Dalam hal ini, 3 kelompok karyawan terlibat dan informasi mengenai jumlah waktu sistem informasi yang digunakan oleh setiap anggota dalam masing-masing kelompok, serta isu relevan lainnya akan dikumpulkan dan dianalisis. Hasil akhir akan menunjukkan atau rata-rata penggunaan sistem per hari atau per bulan untuk setiap kelompok. Di sini unit analisis adalah kelompok. Selanjutnya ada industri sebagai unit analisis. Dalam kasus ini, peneliti harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan setiap subunit yang termasuk dalam setiap industri dan melaporkan proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan pada tingkat industri. Industri pelayanan kesehatan misalnya meliputi rumah sakit, nursing homes, layanan kesehatan mobile, misalnya puskesmas keliling, klinik besar dan kecil, dan fasilitas lain yang menyediakan pelayanan kesehatan. Data dari subunit tersebut harus dikumpulkan untuk melihat seberapa banyak karyawan yang dipekerjakan oleh industri pelayanan kesehatan. Hal tersebut harus dilakukan untuk setiap industri lainnya. Untuk divisi sebagai unit analisis, dalam Protek dan Gambel ingin melihat manakah dari berbagai divisi ini, sabun, kertas, minyak, dan sebagainya, yang menghasilkan laba bersih dari 1.266 selama tahun ini. Dalam hal ini, laba dari setiap divisi akan dipelajari dan informasi dikumpulkan dari berbagai unit geografis dari divisi tersebut. Karena itu, unit analisis adalah divisi pada tingkat di mana data akan dikumpulkan. Horizon waktu, studi cross-sectional versus longitudinal,
Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu atau satu titik waktu, atau dikumpulkan secara bertahap dalam beberapa periode waktu yang relatif lebih lama atau lebih dari 2 titik waktu, tergantung pada karakteristik masalah penelitian yang akan dijawab. Studi one shot atau cross-sectional merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode hari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan studi longitudinal merupakan sebuah studi ketika data pada variabel terikat dikumpulkan pada 2 batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi longitudinal membutuhkan lebih banyak waktu, usaha, dan biaya dibandingkan studi cross-sectional. Namun demikian, studi longitudinal yang direncanakan dengan baik dapat diantaranya membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Pembahasan mengenai isu desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, keadaan studi, unit analisis, dan horizon waktu. Peneliti akan menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain studi berdasarkan definisi masalah, tujuan penelitian, tingkat keketatan yang diinginkan, dan pertimbangan biaya. Kadang-kadang karena waktu dan biaya, seorang peneliti mungkin terbatas untuk menyelesaikan kurang dari desain penelitian yang ideal. Misalnya, peneliti mungkin terpaksa melakukan studi cross-sectional dan bukan longitudinal, melakukan studi lapangan alih-alih desain eksperimen, memilih ukuran sampel lebih kecil dan bukan lebih besar dan seharusnya, sehingga menetapkan suboptimasi dari keputusan desain penelitian dan menentukan tingkat keketatan ilmiah yang lebih rendah karena keterbatasan sumber daya. Desain penelitian yang ketat mungkin menuntut biaya yang lebih tinggi, adalah perlu jika hasil studi sangat penting untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi kelangsungan organisasi dan keberadaan sebagian besar anggota sistem. Baik sekali untuk memikirkan persoalan keputusan desain penelitian, bahkan saat kerangka teoritis disusun. Berikutnya adalah implikasi manajerial. Yang pertama, pengetahuan persoalan desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang berusaha dilakukan oleh peneliti. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analisis data berdasarkan ukuran sampel yang kecil ketika banyak waktu yang dihabiskan dalam pengumpulan data dari beberapa kelompok individu, seperti dalam kasus studi yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Dengan mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih teliti menggunakan sumber daya lebih banyak, manajer dapat mempertimbangkan seberapa serius masalah yang terjadi dan memutuskan jenis desain seperti apa yang dapat memberikan hasil yang dapat diterima secara efisien. Selanjutnya, contohnya manajer dapat memutuskan bahwa pengetahuan mengenai variabel manakah yang berkaitan dengan kinerja karyawan sudah cukup memadai untuk meningkatkan hasil kinerja, sehingga tidak perlu untuk menemukan penyebabnya. Keputusan tersebut tidak hanya akan menyebabkan penghematan sumber daya, namun juga menyebabkan gangguan yang lebih kecil pada kelancaran arus kerja karyawan dan menghindari keperluan untuk mengumpulkan data secara longitudinal. Salah satu manfaat utama dengan memahami sepenuhnya perbedaan studi kausal dan korelasional adalah bahwa manajer tidak melakukan kesalahan dalam membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya akan berhubungan satu sama lain. Pengetahuan mengenai rincian desain penelitian juga membantu manajer untuk mempelajari dan secara cerdas mengomentari proposal penelitian. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.